Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kepada yang terhormat Bapak Felix Baskara Bakti Utomo serta teman-teman yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa adanya halangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak. Perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya menghargai keberagaman di negeri kita Indonesia. Setiap manusia yang lahir ke dunia selalu mempunyai perbedaan dengan manusia lain. Perbedaan fisik, suku, agama, ekonomi, gagasan, maupun sebagainya. Keragaman yang kita miliki adalah suatu bentuk kekayaan yang sangat luar biasa dahsyat. Semakin beragam, maka semakin kaya kita. Namun terkadang keberagaman itu dianggap sebagai malapetaka, bahkan bencana. Maka acap kali keberagaman justru memunculkan banyak pertikaian dan peperangan, sesuatu yang sangat disayangkan. Di Indonesia yang memiliki begitu banyak keberagaman mulai dari suku, bahasa, adat, istiadat, serta agama, tentu pada tataran tertentu dapat saja menjadi sumber konflik berkepanjangan. Untuk itulah perlu adanya sikap tenggang rasa. Perlu juga memiliki sikap hati yang bijaksana dan rendah hati untuk memaknai semua perbedaan itu. Bahwa keragaman dan perbedaan seharusnya disyukuri sebagai bentuk kekayaan yang tak ternilai harganya. Berbeda itu indah. Berbeda itu adalah keniscayaan. Dan sejak dunia diciptakan tentu Tuhan sendiri sudah menghendaki supaya ada perbedaan dan keberagaman. Para pendiri negara kita telah menetapkan NKRI dengan sebuah semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah semboyan yang sesungguhnya sudah ada 100 tahun sebelumnya yang dicetuskan Empu Tantular dan ditulis dalam kitab Sutasoma. Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu. Perbedaan itu harusnya disikapi dengan arif dan bijaksana. Sebaliknya, apabila salah menyikapi keragaman, yang terjadi adalah perseteruan antar suku, ras, agama, golongan, merebaknya penghinaan, kekerasan, dan banyak hal lain yang akan terjadi. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menghargai dan menghormati perbedaan penting sekali, terutama bagi generasi muda untuk memahami karakter lintas budaya. Dengan pemahaman tersebut, kita bisa saling menghargai dan menghormati meskipun berbeda. Sikap saling menghargai ini perlu ditekankan kepada masyarakat, utamanya para remaja. Alasannya remaja masih labil, emosional, sehingga mudah terprovokasi dan bertindak yang merugikan. Untuk itu mereka harus dilatih agar dapat mengendalikan emosi, sehingga tidak mudah terpengaruh apabila menjumpai perilaku yang berbeda atau menyinggung perasaan. Sudah semestinya keberagaman yang menjadi karakter negeri kita ini kita jaga. Jika kita bisa melakukannya, maka akan tumbuh menjadi negara yang besar. Namun dalam perjalanannya, memang ada beberapa kelompok yang tidak menginginkan keberagaman itu bertahan. Keberagaman justru dianggap sebagai sumber perbedaan. Dan sumber perbedaan bisa berdampak pada terjadinya konflik yang terjadi di masyarakat. Kerusuhan ataupun konflik yang terpicu oleh apa saja sering terjadi di negeri yang toleran ini. Bahkan tidak jarang juga konflik yang disebabkan oleh perbedaan agama. Begitu banyak cara yang bisa kita gunakan untuk menjalin keberagaman di negara Indonesia. Antara lain saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai. Dengan saling menghargai maka akan memberikan manfaat yang
baik serta tidak terjadi permasalahan yang memang tidak diperlukan. Tidak ada manfaat dari permasalahan yang terjadi. Sebaliknya, jika saling menghargai satu sama lain maka akan sangat bermanfaat. Cobalah untuk bisa menghargai baik agama, ras, suku, dan golongannya. Jangan jadikan hal tersebut sebagai perbedaan yang mendalam. Justru sebaiknya digunakan untuk membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mencintai keberagaman. Dimanapun Anda berada, tetaplah memiliki rasa untuk bisa saling menghargai. Sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lainnya, termasuk dalam hal saling menjaga keberagaman Indonesia. Dengan cara membantu satu sama lainnya akan memberikan efek yang sangat besar. Terlebih sesama masyarakat Indonesia memang seharusnya melakukan hal ini. Seperti saat terdapat musibah maka bisa membantu satu sama lainnya. Bersikaplah baik untuk tetap membantu lainnya. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk tidak membantu. Tetapi tetap berikan bantuan yang memang bisa bermanfaat untuk digunakan. Hal ini akan membuat pola kehidupan yang lebih baik. Cara selanjutnya yaitu tidak saling menjatuhkan. Sebagaimana mestinya seorang saudara, maka tidak boleh untuk saling menjatuhkan, terutama untuk membuat keberagaman di Indonesia tetap berjalan. Di negara yang lainnya tentu tidak memiliki keberagaman yang begitu banyak. Memang tugas masyarakat Indonesia saat ini cukup berat karena harus menjaga keberagaman ini agar tetap lestari. Sebenarnya hal tersebut berat jika dilakukan sendiri. Sebaliknya, jika dilakukan bersama-sama tentu tidak. Justru akan sangat menyenangkan untuk dilakukan kita bersama, mulai dengan lingkungan sekitar terlebih dahulu. Buatlah lingkungan masyarakat yang nyaman, tentram, dan aman. Kemudian sampaikan kepada saudara yang lainnya bahwa hal ini penting untuk dilakukan. Banyak hal yang tidak berguna dan banyak juga pembicaraan yang sama sekali tidak dapat kita jadikan sebuah inti dari perbuatan kita. Dalam pidato saya yang saya sudah sampaikan, kiranya saya sebagai pembicara semoga apa yang saya sampaikan untuk kita semua, khususnya untuk diri saya pribadi, semoga mengandung hikmah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.